Halo Sobat Muslim, pernah kepikiran gak sih kenapa Islam punya banyak aturan? Sebenarnya semuanya ada tujuan mulianya loh. Tujuan inilah yang disebut maqasid syariah. Nah, dalam video ini kami kelompok 1 yang beranggotakan Khairunisa, Tiki Wahyudi, Rahma Rizkia, dan saya sendiri Restu dan Suparman, kita bakal bahas tuntas gimana syariat Islam dirancang untuk ngasih manfaat maksimal buat kita semua. Stay tune ya. Syariah adalah tujuan-tujuan utama atau hikmah yang ingin dicapai oleh syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Tujuannya mencakup 5 aspek utama. Az-Dzurriyyat al-Khumsah. Berikut pandangan maqasid syariah menurut para ulama tersebut. Yang pertama, menurut Al-Ghazali, maqasid syariah bertujuan melindungi 5 hal utama Az-Dzurriyyat al-Khumsah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ia menegaskan bahwa syariat berfungsi menjaga hal-hal ini demi tercapainya kemaslahatan dunia dan akhirat. Yang kedua ada Asy-Syatibi. Maqasid syariah adalah menciptakan dan menjaga kemaslahatan manusia di 3 tingkatan: kebutuhan dzurriyyat primer, hajiyat sekunder, dan tahnisiyat pelengkap. Fokus utama adalah keseimbangan dan manfaat bagi umat. Yang ketiga ada Ibnu Ashur. Maqasid syariah adalah nilai-nilai universal al-kulliyat yang bersifat lintas zaman, seperti keadilan, kebebasan, kemanusiaan, dan menjaga kehormatan. Ia menekankan pentingnya memahami maqasid dalam konteks modern. Yang keempat ada Ahmad al-Raisuni. Maqasid syariah adalah inti syariat yang mengarahkan hukum Islam untuk mewujudkan keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan umat. Ia menyoroti pendekatan maqasid sebagai landasan untuk merespons perubahan zaman. Keempat, ulama ini memperkaya konsep maqasid syariah dengan pendekatan sesuai kebutuhan masyarakat dan konteks zamannya. Dalam maqasid syariah, kebutuhan manusia dikelompokkan menjadi 2 tingkat utama. Yang pertama ada primer, yaitu daruriyat, kebutuhan yang sangat mendasar untuk keberlangsungan hidup manusia dan agama. Jika tidak terpenuhi akan menyebabkan kerusakan besar. Terdiri dari menjaga agama, yaitu menjaga agama, bahasa lainnya adalah hifz ad-din, menjaga jiwa, hifz an-nafs, menjaga akal, hifz al-aql, menjaga keturunan, hifz an-nasl, menjaga harta, hifdzul mal. Sekunder atau hajiyat, kebutuhan yang diperlukan untuk menghilangkan kesulitan atau kesempitan dalam hidup. Jika tidak terpenuhi, tidak sampai mengancam keberadaan manusia, tetapi menyebabkan kesulitan signifikan. Contohnya keringanan rukhsah dalam ibadah, seperti boleh berbuka puasa bagi musafir. Perbedaan utama antara keduanya adalah tingkat urgensi dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Dasar maqasid syariah ada dalam Al-Quran dan hadis yang jelas menunjukkan tujuan mulia syariat Islam. Contoh beberapa dasar utamanya: 1. Menjaga agama, hifz al-din. Agama adalah pondasi hidup manusia. Dalam Quran Surat Al-Baqarah 256, Allah berfirman, tidak ada paksaan dalam agama. Ini menunjukkan bahwa keyakinan adalah hak pribadi setiap orang dan tidak boleh dipaksakan. Islam menjaga kebebasan ini agar manusia bisa memilih jalan hidup dengan hati yang lapang. 2. Menjaga harta, hifz al-mal. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188, Allah melarang keras pencurian, penipuan, atau cara-cara curang dalam mendapatkan harta. Syariat mengatur hak atas kepemilikan agar harta menjadi berkah dan tidak ada orang yang dizolimi. 3. Menjaga jiwa.
hifz al-nafs. Syariat sangat menekankan pentingnya melindungi nyawa manusia. Contohnya aturan tentang larangan membunuh dan kewajiban saling tolong-menolong dalam kebaikan. Kemudian pada awal sejarah perkembangan maqasid syariah, maqasid syariah ini sebenarnya sudah ada sejak awal Islam, tetapi mulai diformalkan sebagai ilmu di zaman ulama besar, seperti pada periode sahabat. Sejak diturunkannya Al-Quran dan Nabi menyampaikan wahyu, seperti maqasid syariah sebenarnya sudah diterapkan. Misal, setiap aturan syariat yang Nabi ajarkan selalu bertujuan untuk rahmat bagi seluruh alam. Dan pada periode pengkodifikasian, mulainya zaman Imam Al-Ghazali dan Imam As-Satibi, maqasid syariah ini dikembangkan lebih mendalam lagi. Para ulama ini merumuskan metode untuk memahami maqasid, seperti metode induksi, itu mengamati pola tujuan syariat secara keseluruhan, dan metode qiyas itu membandingkan sebuah kasus-kasus hukum untuk menemukan esensi yang sama. Juga metode analisis maslahah dan mafsadah, itu memastikan aturan yang dibuat membawa manfaat dan juga menghindari dari bahaya. Kemudian para ulama juga memperjelas sebuah 3 level kebutuhan manusia, seperti doruriyah, hajiyah, tahsiniyah, dan 5 tujuan utama syariat, seperti agama, jiwa, akal, turunan, dan harta. Kesimpulan, maqasid syariah adalah inti dari semua aturan Islam. Ia hadir bukan sekedar untuk memberi aturan, tapi untuk menciptakan kehidupan yang maslahat, adil, dan harmonis bagi manusia. Dengan memahami maqasid syariah, kita akan sadar bahwa Islam adalah agama yang fleksibel, relevan, dan penuh hikmah. Jadi sobat, maqasid syariah itu bukan cuma sekedar teori, tapi juga panduan praktis buat hidup yang lebih baik, damai, dan penuh keberkahan. Yuk kita aplikasikan nilai-nilai ini di kehidupan sehari-hari. See you di video berikutnya. Bye-bye.